zuhur kita ada kajian tasfiyah wa tarbiyah. Tasfiyah artinya memurnikan Islam dari kotoran yang menempel. Di antaranya kita waktu itu sampaikan dari kitab Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari At-Tasfiyah wa Tarbiyah. Di antara yang perlu ditasfiyah itu bidang dakwah. Ya, karena apa? Banyak dakwah-dakwah yang menyelisih dakwah para nabi, para rasul. Ya, dakwah sesuai dengan hawa nafsu mereka. Yang penting abang senang, yang penting follower banyak. Mereka tidak lagi memperhatikan bagaimana dakwah itu harus mengikuti dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 108, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Katakan wahai Nabi Muhammad, inilah jalanku, aku menyeru kepada Allah di atas basirah. Kata Abdullah bin Abbas, di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani, aku dan para pengikutku. Apa dakwah beliau? Wa subhanallah, mensucikan Allah, mengesahkan Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan termasuk orang-orang musyrikin. Dakwah para nabi, di antara nabi kita Muhammad, dan kata Allah ini juga dakwah pengikut Nabi Muhammad, mengesahkan Allah dalam ibadah alias mendakwakan tauhid dan melarang dari kesyirikan. Ini Allah katakan ana wa manittaba'ani, inilah dakwah Nabi dan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatil Bukhari, dalam riwayat Imam Bukhari dikatakan ila an yuwahhidullah, sampai mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ke-9 atau poin yang berikutnya, di antara macam-macam tauhid, ma huwa tauhidu sifatillah wa asma'i, atau yang lebih dikenal dengan tauhid asma wa sifat. Ada ya, kita tunda sampai ya selesai ada insyaallah taala. Apa sampai sini saja cukup? Hah? Lanjut ya. Baik, insyaallah ba'dal adzan wallahu taala alam. Baik, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi poin yang tadi, ma huwa tauhidu sifatillah wa asma'ihi. Apakah tauhid sifat Allah dan nama-namanya, atau yang lebih dikenal dengan tauhid asma wa sifat. Dan wajib kita yakini, ketahui bersama, pembagian tauhid menjadi 3 ini bukan hal yang baru, atau bukan sesuatu yang baru ada di zaman ini, atau yang dikarang oleh kata mereka namanya Wahabi ya. Namun ini sudah ada sejak zaman para salaf, di antara Imam Abu Hanifah rahimahullah. Dalam ya kitab beliau Al-Fiqhul Absar, beliau mengatakan wallahu yud'a min a'la la min asfal, li'anal asfal laisa min wasfir rububiyah walal uluhiyati fi syai'. Kita berdoa kepada Allah dan Allah ada di atas. Tauhid apa namanya? Allah di atas, asma wa sifat. Kemudian kata Imam Abu Hanifah, karena sifat bawah tidak layak bagi rububiyah dan uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kata para ulama, Imam Ibnu Battah dalam kitab beliau Al-Ibana Al-Kubra. Ya, kalau di Surabaya pernah kita bacakan buku itu, di antaranya pembahasan masalah ini. Ini sekali lagi sudah ada sejak zaman dahulu kala. Maka dusta kalau ada yang mengatakan pembagian ini hanya dimulai zaman Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab atau Syekhul Islam Taimiyah. Ini dusta. Sudah ada sejak zaman Imam Abu Hanifah, dan tidak ada ulama salaf atau ahlus sunnah yang mengingkarinya. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali ahlul bidah. Ya, makanya Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizallahu ta'ala menulis kitab yang sangat luar biasa berharganya dalam bab ini, Al-Qaulus Sadid Firrat
alamat angkara taksimat tauhid, ucapan yang lurus dalam membantah orang yang mengingkari pembagian at-tauhid. Syekh Dr. Abdul Razak punya buku yang sangat berharga dalam bab yang diantaranya dinukilkan tadi ucapan ulama-ulama sejak zaman dahulu yang sudah membagi tauhid menjadi 3, dan ini berdasarkan istiqra, penelitian di dalam Al-Quran didapati tauhid ada 3, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Nah, kemudian apa itu tauhid asma wa sifat? Kata Syekh, huwa itsbatu ma wasafallahu bi nafsahu fi kitabihi, menetapkan apa yang Allah sifatkan bagi dirinya di dalam kitabnya, au wasafahu rasuluhu fi ahaditsi shahihah alal haqiqah, atau yang disifatkan oleh rasulnya dalam hadis-hadis yang sahih sesuai dengan hakikatnya, bila takwilin, tanpa menyelewengkan maknanya, wala tafwidin, tanpa menyerahkan maknanya kepada Allah, wala tamtsil, tanpa menyerupakannya dengan makhluk, wala ta'til, tanpa menafikannya, menolaknya. Contoh kal istiwa, dan ucapan seperti ini karena kita pernah mendengar alil bid'ah itu, karena tidak bisa lagi membantah hujah-hujah ahli sunnah, mereka modalnya nyinyiri, mencela, memperolok. Contoh di sini pernah kita dengar dai penyesat umat, mereka mengatakan apa itu Wahabi, mengatakan isbatu ma asbatallahu li nafsihi, dan seterusnya. Padahal ucapan ini bukan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab yang mengarang pertama kali, atau ulama sekarang Syekh bin Baz atau Syekh Al-Albani, bukan. Pernah di Surabaya kita bacakan ucapan Al-Imam Ibnu Khuzaimah, Imamul A'imah, yang digelari dengan imamnya para imam, murid dari muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Al-Muzani, punya murid namanya Ar-Rabi bin Sulaiman Al-Muradi. 2 muridnya Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ibnu Khuzaimah. Beliau menulis kitab yang spesial masalah tauhid asma wa sifat, judulnya kitab At-Tauhid. Yang disampaikan di sini serupa dengan yang beliau katakan, menetapkan sifat wajah dengan istilah isbatu ma asbatallahu li nafsihi fi kitabi au fi sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuma sekali lagi, itulah ahlu al-bidah, buta mata hati mereka, sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-haqqu syamsun wal uyunu nawadiru lakinna takhfa alal umyani. Kebenaran itu terang benderang seperti matahari di siang bolong, semua mata bisa melihatnya, namun itu tersembunyi bagi orang yang buta matanya. Dan Allah berfirman, innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Bukan mata kepala yang buta, namun mata hati mereka yang buta. Di antaranya pembahasan ini, sejak zaman sahabat nggak ada yang mengikut seperti mereka, mentakwilkan sifat-sifat Allah atau membatasi sifat Allah. Allah hanya sifat 7, sifat 20, tidak ada. Contoh di sini misalnya sifat istiwa. Kal istiwa, Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan semua sifat yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Di antara sifat istiwa, Allah berfirman dalam 7 ayat, Ar-Rahman alal Aziz. Ahlus Sunnah menetapkan sifat istiwa. Kalau antum pelajari sifat 7, sifat 20, ada nggak sifat istiwa? Tidak ada. Maka ini sekali lagi salah satu bentuk penyimpangan dalam at-tauhid. Demikian pula sifat an-nuzul. Rasul bersabda dalam hadis yang mutawatir, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila samai dunya hina yabqa thuluth alil akhir. Allah Rabb kita turun ke langit dunia sepertiga malam yang terakhir. Tidak ada sahabat yang mentakwilkan yang dimaksud turun adalah rahmatnya, malaikatnya, perintahnya. Tidak ada. Semua salaf menetapkan Allah turun sesuai dengan kebesarannya, tidak sama dengan turunnya makhluk. Demikian pula Allah memiliki sifat aliyat, tangan. Dalilnya
bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Ma manaka anta juda lima khalaqtu biyadaya, wahai iblis, apa yang mencegahmu sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Imam As-Sabuni yang bermadzhab Asy-Syafi'i yang hidup di abad 5 Hijriah, dalam kitab beliau Aqidah Salaf wa Ashabil Hadis mengatakan ahlu sunnah menetapkan dua tangan Allah sebagaimana yang Allah katakan dalam ayat tadi, tidak mentahrifnya, tidak menyelewengkan maknanya dengan mengatakan maksudnya kedua nikmat, kedua kekuatan. Ini kata Imam As-Sabuni, ahlu sunnah tidak mentakwilkan, tidak menyelewengkan maknanya sebagaimana kelakuan Mu'tazilah dan Jahmiyah, kata Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah ta'ala yang bermadzhab Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Pernah kita di Surabaya itu mengkaji beberapa referensi akidah Ahlussunnah versi mazhab Imam Syafi'i. Banyak sekali kitab-kitab mazhab Syafi'i atau dari ulama Syafi'i yang di atas akidah as-salaf. Di antara tadi kitab